Selamat siang Tribuners, bersama saya lagi Hanif Mustafa. Dan saat ini saya sudah berada di UIN Raden Intan Lampung. Dan saat ini juga saya sudah duduk bersama dengan Bapak Profesor Dr. Muhammad Mukri MAG selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung. Dan juga ada Bapak Hadi Prayoga sebagai pimpinan umum Tribun Lampung. Nah, baik Tribuners, beberapa menit ke depan kita akan bincang-bincang dengan Bapak Profesor Mukri terkait seputar perkembangan dan juga pencapaian UIN pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima Mas kasih Hanif. Pak atas waktunya dan kesempatan yang telah diberikan Pak kepada kami Pak. Nah, izin Pak, kita mau berbincang-bincang terkait perkembangan ya seputar juga tentang perkembangan UIN Raden Intan Lampung ini saat ini. Nah, terkait hal itu Pak, izin Pak, bagaimana sih Pak perkembangan aktivitas perkuliahan saat pandemi COVID-19 ini Pak? Iya, terima kasih Mas Hanif Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Hadi juga, Siap. teman-teman semua yang pada kesempatan hari ini turut hadir. Saya ingin menjawab juga merespon apa yang ditanyakan Mas Hanif Mustafa berkenaan dengan suasana kampus di era pandemi ya. Jadi alhamdulillah semuanya berjalan ya kan. Meskipun dengan pola baru ya kan, yang dengan apa namanya perkuliahan itu menggunakan pola daring ya kan. Ya Pak. Jadi kita hari ini mahasiswa yang datang ke kampus itu pada umumnya adalah untuk ada konsultasi, ada ya tidak sepenuhnya, tapi juga bisa disaksikan juga hampir semua orang yang masuk ke sini mengenakan masker ya kan, mengenakan masker. Dan kita coba mengimplementasikan pola baru, hidup baru, yaitu menjaga jarak, kemudian mengenakan masker di beberapa titik. Banyak orang disediakan tempat cuci air. Alhamdulillah saya bersyukur ya ini dengan Tribun ya, Ya Pak. yang notabene saya juga menjadi salah satu pembaca ya kan, Tribun baik yang online maupun yang yang paper gitu. Nah, kami langganan sejak Tribun terbit itu UIN ini langganan. Saya nggak pernah belum pernah saya memerintahkan mutus nggak usah langganan Tribun, belum. Jadi sejak ada ini kami Tribun, Kompas itu langganan ya sampai hari ini gitu. Jadi saya tidak pernah memutus karena apa? Saya ada trust itu. Ada trust, ada kepercayaan bahwa Tribun itu ketika memberitakan sesuatu tidak sembrono ya kan. Artinya ada standar-standar yang harus dilewati. Nah, berkenaan dengan kampus UIN hari ini juga udah pendaftaran ya. SPAN PTKIN sudah mulai ada pendaftaran. Ini juga bahwa sampai hari ini pendaftar terbanyak untuk seluruh PTKIN se-Indonesia yang jumlahnya ada 59. Kita menempati ranking keempat, ya keempat terbanyak. Jadi kita sudah mengalahkan sejumlah PTKIN atau UIN di Pulau Jawa. Kalau untuk di Sumatera, alhamdulillah kita nomor satu. Iya, kalau di luar Jawa kita kompetitor kita itu UIN Alauddin Makassar, ya kan? Kalau yang lain-lain seperti Palembang, Riau, Aceh, ya alhamdulillah mereka hari ini mau tidak mau ada di bawah UIN Lampung. Nah, ini aneh ya, ini satu capaian. Kemudian juga capaian yang lain bahwa Webometrik itu ada lembaga namanya Webometrik yang menilai meranking ya kan tentang perguruan tinggi, web yang meranking perguruan tinggi tentang semuanya gitu, dari ada beberapa indikator gitu. Alhamdulillah untuk PTKIN se-Indonesia kita menempati ranking 4 ya kan. Kemudian untuk Sinta itu yang meranking tentang karya-karya tulis penelitian gitu. Alhamdulillah UIN Raden Intan Lampung kemarin kita menempati ranking ketiga. Ya, kemudian dari sisi lingkungan yang UI Green Metric gitu ya. Alhamdulillah UIN Raden Intan Lampung untuk PTKIN se-Indonesia yang jumlahnya 59 tadi menempati ranking 1 dan untuk seluruh PTN, PTKIN, PTS se-Indonesia nasional kita menempati ranking 10. Ini capaian-capaian yang saya
sering sampaikan bahwa capaian-capaian prestasi-prestasi baik ini harus disampaikan kepada masyarakat, dipublikasi. Nah, maka saya sering capaian-capaian ini semua saya sampaikan ini berkat kerjasama UIN Raden Intan Lampung dengan berbagai media yang ada, termasuk di dalamnya adalah Tribun, ya kan? Karena ini nggak akan dibaca orang, tidak akan dilihat orang, manakala ini nggak disiarkan. Nah, ini disiarkan, dibaca orang, maka hari ini orang berbondong-bondong masuk ke daftar, mempercayakan putra-putrinya untuk daftar ke UIN, ini kan sebagai indikator yang sangat kuat bahwa ada trust di situ. Nah, ini tentu tidak tiba-tiba atau ujuk-ujuk ini jadi, ini by proses, perlu waktu. Nah, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada media, termasuk di dalamnya adalah Tribun yang selama ini ikut memviralkan capaian masalah lingkungan, masalah pembangunan masjid, pembangunan kampus. Bahkan tadi saya ada tamu dari Kementerian Keuangan dan juga hadir juga Kepala Biro Keuangan Kementerian Agama, saya ajak keliling, ya kan? Melihat kampus, terkagum-kagum mereka, kaget gitu. Ternyata di PT KIN ada bangunan yang sekeren ini gitu. Ya mungkin bisa dilihat Mas Hadi, Mas Hanif, itu bangunan di depan itu mungkin bangunan pemerintah ya, infrastruktur pemerintah yang paling bagus di Lampung, ya kan? Saya berani kan gitu, karena bisa dilihat gitu. Kemudian juga kolam renang, sport center, mungkin salah satu sport center yang di belakang ini sedang dibangun, salah satu sport center yang paling representatif, ya kan, standarnya standar olimpiade gitu. Jadi ini semua tentu kita hadirkan, kita bangun untuk memajukan masyarakat Lampung, ya, mengambil bagian lah. Jadi sekali lagi Mas Hanif, apa yang ada di UIN ini belakang ini menjadi rujukan-rujukan, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan. Kampus ini dalam hal pengelolaan keuangan di Kementerian Agama itu menempati ranking 1 terbaik. Pernah ranking 2, pernah ranking 1. Ini juga kan harus diomongkan bahwa kita nggak sembrono, kita nggak main-main. Kita dengan penuh dedikasi, penuh keseriusan gitu untuk membangun ini. Nah, maka hari ini mahasiswanya, ya kan? Tahun kemarin, tahun 2020 yang daftar ke UIN Raden Intan Lampung ini mahasiswa, calon mahasiswa itu sekitar 26.000 sekian. Nah, sementara yang kita terima kan 5.000 sekian lah, nggak sampai 6.000, 5.000 sekian. Ini kami bersyukur karena yang daftar banyak, animonya tinggi, maka kita bisa seleksi. Sehingga SDM yang masuk ke UIN, calon mahasiswa yang masuk itu mahasiswa yang terseleksi. Jadi dengan kata lain ada kompetisi. Nah, ketika semuanya melewati jalur kompetisi, maka di situ mulai nampak ada kualitas. Ya, ini jadi kondisinya seperti itu. Kita alhamdulillah meskipun suasana Covid, Mas Hanif, Mas Hadi bisa lihat sendiri kampus ini tetap terjaga, ya kan, tetap ada kehidupan itu. Nah, termasuk juga silaturahim dengan kru dari pimpinan Tribun Lampung. Saya senang sekali, ini bagi saya satu, ya meskipun itu didesain disengaja, tapi ini kalau nggak sengaja nggak benar. Ini sengaja adalah kegiatan yang kita by design, kita rancang, ingin sama-sama mewujudkan kebaikan. Pak, izin Pak, terkait sport center Pak, mungkin Tribun juga pengen tahu kan? Bagaimana sih ide itu muncul? Biasanya kalau sport center itu kampus-kampus yang pendidikan, berarti ada fakultas olahraga juga. Nah, izin Pak, bagaimana sih ide itu muncul? Jadi saya gini Mas Hanif, saya nggak tahu juga, itu kan namanya inspirasi, ya kan? Inspirasi itu kadang-kadang karena saya mikir kalau untuk membangun yang lain itu bisa kapan saja, di mana saja, ya kan? Ya soal anggaran. Ini kan kami dipercaya, ada trust itu, ada kepercayaan yang saya tangkap dari Bappenas dan dari Kementerian Keuangan. Saya sodorkan, saya bukan hanya sekedar mau membangun gedung kuliah. Saya ingin, karena kampus ini kan kampus yang sudah BLU, Badan Layanan Umum. Kan perlu dana. Kampus yang sehat itu sebenarnya kampus yang tidak terlalu membebani berat kepada masyarakat, kepada mahasiswa. Tapi kalau bisa di cover dengan dana yang bisa dicapai lewat BLU.
Nah, maka saya berpikir ketika itu, wah, ini harus bikin sport center dengan standar Olimpiade. Weh. Jadi itu kolam renangnya saya yakin itu adalah kolam renang paling keren di Lampung, ya kan, mau di hotel bintangnya itu nggak kelawan kita. Kemudian sport center itu ada lapangan futsal, ya ada 2 atau 3 lapangan futsal, ada 3 lapangan badminton, ada tenis meja. Nah, ini maksud saya di samping ini kan bukan hanya sekedar itu bangunan bagus, tapi juga bagaimana kontribusinya kepada masyarakat itu, bagaimana masyarakat itu sehat, ya kan? Bisa renang, bisa futsal, bisa badminton, bisa pingpong, itu udah sedang insya Allah akhir tahun ini selesai, ya kan? Ini April mungkin udah mendekati selesai, tapi saya berani katakan bahwa akhir tahun itu selesai. Jadi tujuannya itu membangun sport center ini. Ya saya juga dengar ada Pemda mau membangun sport center dan lain sebagainya, tapi sampai hari ini kan belum ada. Maka tanpa ngomong-ngomong, ya kan, tanpa saya viralkan, tapi yakinlah dalam waktu yang relatif pendek ini, sport center yang ada di UIN itu menjadi sport center terkeren di Lampung gitu, bukan di perguruan tinggi di Lampung, saya yakin. Nah, ini tadi saya ke sana sengaja melihat itu. Dari Kementerian Keuangan juga kaget-kaget, keren amat ini bangunannya, desainnya, rancangannya, bukan hanya sekedar itu untuk bukan, tapi ada di situ ada kantin, ada mau ngopi, mau minum jus, minum kelapa, itu alhamdulillah ada. Jadi lengkap ya Pak ya? Lengkap, iya. Sebenarnya kalau nggak ada, saya ajak ke sana keliling juga. Ya. Tapi nanti aja sekalian jadi, ya kalian jadi. Nanti ketika mau launching, kita expose. Jadi kampus sport center ini saya berani katakan bahwa sport center yang ada di kampus UIN adalah sport center paling keren di Lampung, ya. Jangan di perguruan tinggi, di Lampung. Ada bocoran nggak Pak mungkin untuk umum atau seperti apa gitu? Jadi nanti saya udah tadi sambil jalan-jalan, saya udah sampaikan ke direktur bisnis kami, ya, Bu Cimei sama Pak Puji Raharjo, juga Pak Kepala Biro, untuk merancang biaya tarif. Jadi nanti untuk mahasiswa tentu akan relatif dibuat semurah mungkin yang terjangkau. Tapi nanti untuk masyarakat luar yang akan masuk, nanti dibuat harga yang sesuai dengan ini kan bisnis, ya kan? Sehingga masyarakat tetap bangunan sport center ini terjaga, terawat, ya kan? Tapi juga masyarakat bisa memanfaatkan, menikmati fasilitas sport center yang ada. Nah, mungkin di situ anak-anaknya mau renang gitu ya. Nanti emaknya atau bapaknya bisa sambil ngopi, ya kan? Di situ ada sport center yang memang bukan hanya fasilitas olahraga, tapi juga ada unsur rekreasinya. Kalau bisa jadi rujukan untuk ini nanti silakan, mungkin nanti dibuat, mungkin ini akan kami rancang. Satu contoh ya, ada pakai jam, ya kan, untuk laki-laki dan untuk perempuan, karena kolam renangnya satu, ya kan. Mungkin juga untuk membuat semacam distingsi pembeda. Kalau kolam renang ini yang renang ini perempuan, jamnya perempuan, maka satpam atau penjaganya kita isi dengan perempuan. Tapi sebaliknya ketika yang jamnya jam laki-laki, maka yang menjaga nanti dibuat laki. Jadi ada privasi tertentu yang itu menjadi pembeda antara kolam renang di UIN dengan kolam renang yang di luar. Ada distingsi ya, pembeda tapi cerdas gitu, tanpa harus mengurangi hak-hak orang untuk tapi ada wilayah yang menjaga privasi seseorang. Pak, izin Pak, kembali lagi terkait soal pengukuran kinerja Pak, yang tadi terkait kan UIN dapat peringkat Sinta 3 dan juga BU Magic 4. Nah, ke depannya seperti apa Pak kita untuk lebih meningkatkan lagi dari pengukuran tersebut Pak? Jadi gini, saya sering sampaikan, ketika seseorang itu punya visi, ya kan, punya mimpi besar, kemudian dia dilingkari oleh tim, ya kan,
yang orang-orang baik, orang-orang yang punya kinerja baik, ya, maka untuk mewujudkan visi besar tadi itu hanya persoalan waktu, ya kan? Ya. Ini hanya persoalan waktu. Sama dengan di UIN. Dulu jangankan sekarang akreditasi prodi yang ada di UIN untuk S1 itu udah separuh A. Bahkan untuk fakultas syariah itu 100% A. Kemudian tarbiyah sudah 75% A. Jadi yang seperti ini harus kita dorong. Kita mencapai nilai maksimal, ya kan? Ya. Nggak bisa kita ini udah enggak, kita standarnya ya masalah kebersihan, ya kebersihan. Apa kita berhenti kemudian ini enggak, kita mulai ya, kita kurangi air minum pakai apa namanya plastik. Kemudian juga lingkungan kita lombakan antar unit setiap tahun kita, jadi nggak pernah berhenti, harus ada inovasi terus menerus ya. Nah sehingga hari ini kampus UIN ini bukan hanya tempat studi tapi juga untuk orang wisata, orang berolahraga, monggo aja, ini kan kebaikan. Orang sepedahan silakan aja, bahkan kita siapin sepeda kok, ya kan? Nah, yang penting sepedanya habis pakai dikembalikan. Ya kan, kita ini sepeda ya, kita kan kita bisa minta dengan apa namanya kerjasama dengan ada orang. Enggak, kita memfasilitasi, silahkan orang lain kalau bisa. Masyarakat Lampung ini masyarakat yang sehat, masyarakat yang senang dengan kebaikan olahraga. Iya, karena apa? Olahraga itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga menginspirasi orang lain yang tidak sehat. Sama dengan kolam renang, dengan lapangan futsal, lapangan ini kita buat. Itu bukan hanya sekedar kita mau nyari untung dari fasilitas yang ada, tapi lebih dari itu yang tidak ternilai harganya, yang tidak bisa dikapitalisasi dengan uang, itu adalah sehat. Dan orang olahraga itu, maaf ya, orang yang biasa olahraga, habis olahraga itu ada rasa, orang habis selesai renang dengan orang yang nggak pernah olahraga beda. Secara batin, secara ruh itu lebih fresh, lebih nyaman, lebih happy. Itu ada sesuatu yang rahasia. Ya, coba kalau nggak percaya omongan saya, praktekkan. Orang renang, ya kan, makan cukup, renang, tidur cukup, pasti ada sesuatu ada nilai pada diri orang itu kebahagiaan, kecerahan, happy, ya kan. Tapi sebaliknya, orang kurang tidur, makan nggak teratur, ya kan, bukan hanya sekedar penyakit, tapi juga otaknya menjadi ngeblank, kosong. Ini ngomong bener ini, ya kan? Ini ngomong bener dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau orang yang suka olahraga, yang nggak tahu itu sirkulasi apa mungkin karena keringat atau kelebihan energi dalam tubuh terbuang, ya, sehingga orang rasa nyaman dan bahagia. Cobalah kalau nggak percaya, itu keluar keringat, itu cukup makan, suasana happy itu mahal. Ya ini bukan teori, praktek, dipraktekkan. Ya. Gitu. Pak, izinnya Pak, kan UIN ini ada 2 fakultas baru Pak ya, Saintek dan juga ada. Nah, progres dari 2 fakultas tersebut gimana Pak? Iya. Jadi ini Saintek tahun ini buka, karena sudah izin prodi-prodi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah turun. Ada informatika, ada juga biologi ya. Kemudian yang adab ini kan sudah berjalan 1 tahun. Nah, gedungnya juga sedang kita bangun, ya kan. Jadi tahun ini sudah kita pejabat-pejabatnya, pengelolanya juga tahun ini kita terbitkan dan semuanya udah kita siapkan. Jadi mulai tahun ini kita sedang dibangunkan gedung, 1 gedung Saintek, gedung Fakultas Adab, dan gedung Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Ini sudah ongoing proses yang psikologi, tapi mereka untuk prodinya sudah ada psikologi dan rekrutmen dosen udah berjalan. Jadi ini persoalan waktu, ya kan. Jadi kalau untuk mendorong akreditasi dari kampus jurusan yang baru seperti apa ke depannya? Ya, gini, pokoknya dari awal semua pejabat harus sadar dengan jabatannya. Tiada hari tanpa persiapan untuk merancang menghadapi akreditasi,
ya kan? Jadi kita mau dinilai siapapun yang nilai, kita nggak takut, ya kan? Yang penting kita justru harus menyiapkan diri. Kalau dulu kita penilaian akreditasi kan dengan 7 indikator standar, sekarang 9 nggak apa-apa, jangankan 9, 10, 11 juga kita memang kita siapkan, ya kan? Kalau orang bisa baik, kenapa kita tidak baik? Gitu. Nah, alhamdulillah saya sampaikan itu, kita udah separuh prodi yang ada di UIN ini udah ini nggak banyak, bisa dihitung dengan jari, ya kan? Lembaga yang prodinya sudah seperti kita, udah separuh lebih itu ya kan? Ya. Ini orang yang jurnal. Kita salah satu PT KIN perguruan tinggi yang jurnalnya itu paling banyak. Iya, produktif, dan itu yang penulisnya itu dari seluruh Indonesia. Ya kan, banyak teman-teman dari berbagai perguruan tinggi yang mau guru besar, mau naik pangkat, nulisnya ke sini. Dan itu udah berjalan. Nah, ini kok bisa? Iya bisa, apa yang nggak bisa? Saya dulu sering katakan, Mas Hadi. Yeah. Sekarang mungkin hari ini kita nothing. Nothing itu orang-orang apa-apa nih, ya kan? Nggak apalah yang dibanggain itu nggak ada. Tapi saya yakin dalam waktu tertentu kita harus to be something, harus menjadi sesuatu. Paling nggak bisa ditengok, oh ini. Tapi the next time kita harus to be everything. Kita menjadi rujukan semuanya. Sekarang pengelolaan lingkungan kita jadi rujukan, keuangan jadi rujukan, sport center nanti jadi rujukan, pembangunan masjid jadi rujukan, percepatan guru besar, doktor menjadi rujukan. Kita hampir tiap minggu, dosen kita lahir dokter baru. Iya kan, karena saya dorong, nanti pada suatu masa tidak ada dosen kecuali dokter minimal. Ini sekarang dokternya kita ada 170 sekian. Ini kan luar biasa yang anunya. Guru besar juga seperti itu. Nah, kalau guru besar ini memang mau tidak mau, ini kan kompetisinya, ini syarat rukunnya sangat ketat. Ya kan? Jadi ya kadang-kadang kemarin ada 4 kita kukuhkan. Lahir lagi 1. Nah, ini ada lagi 7 mungkin sedang antri nunggu waktu untuk guru besar. Gitu. Jadi ini juga salah satu yang kok bisa win lahir guru besar seperti itu, ya bisa. Kita by design dirancang. Samanya kita sulit, ya kalau kita nggak bisa, ngapain kita nggak ngundang orang untuk ngomong, untuk kita memberikan guidance kepada kita. Kita lakukan itu. Jurnal lahir itu, kita ada 7 ya. Itu juga saya kumpulkan. Kadang-kadang tim kecil itu saya inapkan di hotel, saya kurung, saya kasih poin-poin list yang harus diwujudkan. Ternyata bisa, ya kan? Iya. Ternyata bisa. Disupport jadi Pak ya. Nah, saya yakin pada suatu ketika nanti, nggak usah 10 tahun, dalam waktu 5 tahun ke depan, ini kalau apa yang saya omongkan ini diwujudkan, itu akreditasi 90% ada. Iya, dengan apa yang saya lakukan, ini terus dijaga dalam 5 tahun ke depan, itu 90%. Saya bukan lagi ini udah saya buktikan. Kemudian apa? Lingkungan. Kalau hari ini submit hari ini, UIN Raden Intan Lampung bukan ranking 10, saya yakin. Karena udah banyak pembenahan, tempat duduk, terus itu mobil golf car kita adain, sepeda kita adain, ya kan? Itu kan dianggap terobosan, ya kan? Apalagi nanti ada sport center dan lain sebagainya. Dulu kan belum ada, ya kan? Itu aja udah ranking 10. Ya kalau ya udah, saya yakin, hakul yakin karena saya kan ini tahu ya. Oh ini anunya tahu. Oh ini harus kita benahin, kan ada indikator-indikatornya. Kita isi indikator itu, ya kan? Bahkan sekarang kalau dulu untuk lingkungan ini nggak ada anggarannya. Sekarang kita anggarkan 10% dari anggaran itu untuk apa? Kelangsungan, menjaga kelangsungan lingkungan kampus. Makanya nggak bisa kita cuma mau tapi nggak mau ngeluarin anggaran, ya ora iso. Nah, maka saya ini harus didesain apa saja, ya kan? Kita undang satu-satunya PTN PT KIN di Indonesia yang sudah mengimplementasikan ISO 14001 UIN. Ini ISO
14001 itu ISO mazhab Jerman. Udah kita praktekkan. Gitu Pak. Oh iya, kita jadi orang mikir aja belum kita udah praktek ya kan. Nah, jadi maaf ya, yang meskipun kampus banyak insinyur, kalau cuman teori aja, ya kan? Ya banyak ini yang PTN datang ke sini belajar lingkungan UIN. Mungkin salah satu-satunya rektor PTKIN yang diundang, ya subhanallah, ini tahadus binimah. Diundang ke UI, diundang ke IPB, diundang ke Unhas, diundang ke USU, yang perguruan tinggi umum untuk ngomong lingkungan. Nyuwun sewu, itu saya. Iya kan, ini kan agak-agak keren. Ada undangan ke Rusia, ada undangan ke Iran. Cuman Kak sedang COVID saya nggak berangkat. Jadi ini kan penghargaan, rekognisi. Bagi saya bukan masalah dikasih honor berapa, bukan. Tapi ini kan untuk apa? Tadi itu li dihirohu alat dini kulim, untuk menampakkan kebaikan. Iya. Pak, terakhir Pak, Ya. mungkin harapan ke depan Pak untuk kampus UIN Raden Intan seperti apa dari Pak? Jadi saya ingin kampus ini, ya kampus UIN ini sekarang ini kan pondasinya udah terbangun, Ya. bahkan sudah menampakkan kebaikan-kebaikan dan capaian-capaian. Ke depan saya ingin bahwa kampus ini menjadi bukan hanya destinasi orang belajar, ya kan? Untuk menghilangkan kebodohan, tapi ini juga menjadi menara, bukan menara gading, ya kan? Tapi menara yang selalu menggaungkan kebaikan-kebaikan. Ya menara itu kan nur, itu kan dari bahasa nur, manaroh, nur itu kan cahaya kebaikan-kebaikan. Nah, saya ingin kampus ini ke depan nanti, ya, itu semakin banyak guru besar, semakin banyak profesor, ya kan? Tapi juga lingkungannya bukan hanya sekedar akademis, tapi juga di situ terjaga etika, terjaga moral, dan ada religiusitas. Itu harapan saya. Bukan hanya sekedar pinter tapi tukang tipu, bukan. Pinter tapi orang yang bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan guidance, menjadi guidance untuk pihak lain. Itu harapan saya. Maka saya bangun masjid ini bagus, itu bukan hanya sekedar saya, tapi orang masuk situ tersentap luar biasa. Nah, ini ternyata bisa. Ya, ini insya Allah masjid ini April selesai. Tapi yang tempat meminta adalah yang punya hak prerogatif, pemilik lillahi ma fis samawati wal ardh, yaitu Allah yang memiliki, menguasai samawat, langit, wal ardh. Saya yakin itu. Maka insya Allah kampus ini saya optimis karena generasi-generasi yang muda-muda di bawah saya, seperti ada Pak Safari Daun, ada si Hayatul Islam. Ini saya lihat orang-orang yang punya karakter, punya ini, maka saya pada waktunya nanti mereka ini juga saya percaya kepada mereka. Dan insya Allah mereka lebih baik ketimbang generasi awal, atau wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kemudian, generasi kemudian itu khairun, ya, minal ula, dari generasi awal. Nah, ini faktanya kan begitu. Itu Al-Qur'an itu. Benar itu, wal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kemudian itu harus khairun, harus lebih baik. Dari apa? Minal ula, dari generasi awal. Nah, ini nyata sudah. Ya dulu kan nggak ada paretan, ada ikannya, masjidnya keren, ada sepeda, iya kan? Nyaman. Sekarang bisa. Nyatanya bisa loh. Di sini ini UIN Raden Intan Lampung itu adalah UIN 59 UIN yang bayar karyawan dosen paling tinggi di sini. Ya maaf, saya mau ngomong sebelah-sebelah kan nggak enak, nanti dikirain memprovokasi, ya kan? Tapi yakin lebih tinggi di sini. Dibayar. Tukang sapu di sini bandingkan dengan Pemda Donanu lebih tinggi di lebih sejahtera Pak ya. Lebih sejahtera. Makanya kalau banyak mobil gini ya. Indikatornya jelas. Indikatornya jelas. Sepeda aja nggak nyewa boleh, ya kan? Nggak usah bawa sepeda ke sini main. Ngomong aja Tribun, mau sepedaan, oh monggo. Kapan-kapan kita sepedaan. Nah iya monggo aja, ya kan. Iya Pak. Nggih. Baik Pak, terima kasih atas iya. waktunya Pak. Insya Allah akan bertemu lagi. Iya, terima kasih Mas Hanif, ya terima kasih. Ya. Baik Tribuners, berikut tadi udah kita berbincang-bincang dengan Bapak Rektor UIN Raden Intan Lampung, Bapak Profesor Mukri.
Nah, hari ini kita akan mengakhiri bincang-bincang ini dan kita akan bertemu pada wawancara pekan depan. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.